Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Purniasari, peserta calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang. Dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktek Ibu Purniati SPD. Apa yang terbayang dalam benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Ya, disiplin kerap kali dihubungkan dengan makna hukuman. Padahal itu sangat jauh berbeda. Dalam belajar, makna disiplin tidaklah dengan memberi hukuman. Bahkan itu menjadi alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam video kali ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang implementasi budaya disiplin positif di sekolah kami. Bila Anda ingin kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit rubahlah sikap atau perilaku Anda. Bila Anda ingin mengubah acuan Anda, maka ubahlah kerangka acuan Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana pemahaman Anda tentang manusia, skema pemahaman, dan penjelasan-penjelasan tertentu tentang realitas. Begitu juga untuk menumbuhkan sebuah budaya positif, diperlukan perubahan paradigma terlebih dahulu dari pendekatan stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di dalam teori kontrol menyatakan bahwa hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, dibutuhkan motivasi dari dalam agar mereka tetap berperilaku baik tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah yang pada akhirnya dapat tertanam jiwa profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Ada beberapa hal yang saya lihat dan perlu dirubah untuk membangun budaya positif di kelas. Antara lain, 1. Sikap saling menghargai. 2. Menjaga kebersihan. 3. Disiplin. 4. Bertanggung jawab. 5. Sopan santun. Pelanggaran peraturan akademik atau tata tertib yang dilakukan secara berulang menunjukkan bahwa pemberian sanksi atau konsekuensi masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan alternatif tindakan restitusi. Restitusi menggambarkan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Untuk menjalankan restitusi, maka diperlukan keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan menuntun murid menjadi pribadi yang lebih baik dari dalam dirinya. Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas dirasa lebih efektif daripada sekedar peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid akan lebih paham arti sesungguhnya peraturan tertulis yang ada. Prinsip keyakinan kelas: 1. Bersifat abstrak daripada peraturan. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal dan kalimat positif. 3. Keyakinan kelas hendaknya dibuat sederhana dan singkat agar mudah diingat dan dipahami. 4. Setiap warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. 5. Meninjau kembali dari waktu ke waktu. Dalam pembuatan keyakinan kelas, saya mempersilahkan murid-murid untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mensepakati dan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dalam kalimat yang positif. Setelah kesepakatan atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka seluruh warga kelas dipersilahkan untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 3 contohnya adalah: 1. Sikap saling menghargai. 2. Menjaga kebersihan. 3. Disiplin. 4. Bertanggung jawab. 5. Sopan santun. Harapan dengan adanya keyakinan kelas adalah murid memiliki motivasi internal untuk melakukan hal yang sesuai dengan keyakinan kelas,
sehingga terbangun lingkungan yang nyaman, aman, dan positif yang mendorong tumbuhnya budaya positif. Setelah keyakinan kelas terbentuk, alternatif lain untuk menambahkan budaya positif adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dibagi menjadi dalam 3 tahapan, meliputi 1. Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. 2. Validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk pelaksanaan segitiga restitusi dapat Bapak Ibu saksikan pada video sebelumnya. Bagaimanakah hasil dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Penerapan restitusi dengan teknik segitiga restitusi memberikan peluang kepada murid untuk melakukan refleksi diri tentang apa yang telah dilakukannya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Guru menuntun murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dengan begitu, murid dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan kemampuan guru untuk mendengarkan dan menggali apa yang sebenarnya dibutuhkan murid. Apa saja hal-hal yang perlu dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, sehingga tercapai pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang dapat memfasilitasi keberagaman murid. Demikian video aksi nyata yang telah saya lakukan terkait implementasi budaya positif di sekolah kami. Semoga bermanfaat. Simaklah video saya selanjutnya. Seorang guru adalah orang yang berani mengajar tapi tidak pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.